Selamat pagi untuk Ibu dosen pengampu atau Ibu Nuning dan audiens yang menyaksikan video ini. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang mini project matematika kami tentang volume benda pejal dengan irisan penapak sejajar. Sebelumnya, penelitian kami disusun oleh anggota kelompok kami, yakni teman saya, Sabita, dengan NIM 160250040, lalu ada Anissa dengan NIM 160253136, lalu Aisyah dengan NIM 160252202, lalu Kurnia dengan NIM 1602534, lalu saya sendiri, Alfa, dengan NIM 1602542, lalu ada Susilo dengan NIM 1602540, lalu ada Nadira Shiba dengan NIM 1602584. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Penelitian kami yang berasal dari percobaan kami ini berdasar pada kalkulus integral, yang dimana kalkulus integral digunakan untuk menghitung besaran yang melibatkan akumulasi. Salah satunya volume benda pejal dengan bentuk tidak beraturan, yang implementasinya adalah pada botol minuman kemasan yang memiliki bentuk yang kompleks dan berlekuk. Kemudian ada konsep fisika usaha relevan ketika menganalisis kerja yang diperlukan untuk menyedot cairan dari botol melalui sedotan. Lalu penelitian ini dirumuskan untuk menjawab. Yang pertama, cara menghampiri volume botol tidak beraturan, membandingkannya dengan volume nominal, membangun model matematis untuk kerja penyedotan. Lalu yang kedua, menentukan dan membandingkan usaha pada tiga kondisi yang berbeda. Sedangkan untuk tujuan akhirnya adalah menerapkan integral dalam perhitungan volume dan kerja, mengevaluasi akurat metode, serta menunjukkan relevansi kalkulus dalam permasalahan nyata. Selanjutnya, pemodelan matematika. Deskripsi objek dan prosedur pengukuran. Objek yang digunakan adalah sebuah botol minuman kemasan dengan volume 350 ml. Untuk memperoleh data geometrinya, botol dipoto dari samping, kemudian dipotong menjadi beberapa interval tinggi. Pada setiap interval dilakukan pengukuran radius berdasarkan diameter botol pada gambar sesuai dengan slide. Sebelum proses pengukuran dilakukan, kami menghitung tinggi botol terlebih dahulu, yaitu 13,8 cm. Serta titik pemotongan tinggi pada interval yang pertama, yaitu interval 0 sampai 2,5, panjangnya 2,5 cm dan jari-jarinya 2,069 cm. Segmen 2, interval 2,5 sampai dengan 4,7, panjangnya 2,2 cm dan jari-jarinya 3,024 cm. Segmen ketiga, dari interval 4,7 sampai 6,7 cm dan panjangnya 2 cm. Jari-jarinya 2,704 cm dan segmen 4 atau segmen terakhir 6,7 sampai 13,8 cm dengan panjang 7,1 cm dengan jari-jari 3,183 cm. Asumsi pemodelan, kami mengasumsikan bahwa setiap interval dianggap memiliki penampang berbentuk lingkaran dengan radius konstan. Yang kedua, bagian botol yang tidak rata atau bukan diasumsikan cukup terwakili oleh radius rata-rata interval. Sumbu integrasi adalah sumbu horizontal atau tinggi botol. Model matematika volumenya yaitu konsep dasarnya, setiap bagian kecil dengan ketebalan delta H memiliki volume P sama dengan PR kuadrat delta H. Karena radius botol berbeda di setiap interval, estimasi volume total dilakukan dengan penjumlahan volume tiap interval, yaitu penjumlahan terhadap PR I 2 kuadrat H1 akhir dikurangi HI awal dari 1 sampai dengan 4. Selanjutnya adalah pemodelan kerja penyedotan fluida. Penyedotan air membutuhkan usaha untuk mengangkat kolam air setinggi jarak tertentu. Fluida memiliki massa sehingga memerlukan gaya untuk dipindahkan, dan luas penampang botol berubah di setiap interval. Usaha total dihitung sebagai penjumlahan usaha tiap interval. W sama dengan integral F dy sama dengan integral rho Ga dy. Dengan A dianggap konstan pada interval kecil, tiga kondisi dihitung, yaitu botol penuh, setengah penuh, dan hampir kosong. Karena bentuk botol tidak beraturan, volume dianalisis menggunakan metode irisan atau slicing atau pendekatan Riemann-Sum. Botol dipandang sebagai susunan silinder pendek. Data menyediakan A, luas alas rata-rata, sehingga volume segmen adalah V segmen sama dengan A dikali tinggi. Karena bentuk botol tidak seragam, jumlah dan berat air per segmen juga berbeda. Dibutuhkan konstanta untuk menyesuaikan perhitungan gaya, yaitu K sama dengan rho Ga. Usaha dihitung untuk mengetahui energi nyata yang diperlukan mengangkat air hingga keluar. Lapisan bawah bergerak lebih jauh dan lebih berat dibandingkan lapisan atas, sehingga perhitungan dilakukan per lapisan menggunakan integral. Bentuk umumnya adalah W kira-kira sama dengan K dikali integral jarak dx. Atau W kira-kira sama dengan K dikali integral H dikurang X dx. Hasilnya menjumlahkan usaha tiap lapisan menjadi total energi yang dibutuhkan. Selanjutnya penyelesaian masalah bagian pertama, yaitu perhitungan volume per interval. Dengan rumus yang telah dibahas sebelumnya, yaitu delta V sama dengan Pi R kuadrat delta H, volume untuk bagian 1 dengan H awal yaitu 0 dan H akhir 2,5 cm, diperoleh aproksimasi volume sebesar 33,62 cm3, dan untuk bagian 2 dengan H awal 2,5 cm dan H akhir 4,7 cm, diperoleh aproksimasi volume sebesar 63,21 cm3.
Untuk bagian ketiga dengan H awal sebesar 4,7 cm dan H akhir sebesar 6,7 cm, diperoleh aproksimasi volume sebesar 46,01 cm3. Dan untuk bagian 4 dengan H awal sebesar 6,7 cm dan H akhir sebesar 13,8 cm, diperoleh aproksimasi volume sebesar 225,99 cm3. Volume keempat bagian dijumlahkan dan diperoleh total volume sebesar 368,83 cm3. Untuk analisis perbandingan dengan volume kemasan, sebagaimana tertera di botol, volume kemasan adalah sebesar 350 ml. Maka dihitung galat yaitu 368,83 dikurang 350 dibagi 350 dikali 100%, diperoleh galat sebesar 5,38%. Baik, selanjutnya untuk masalah kedua, yang pertama karena akan dilakukan dalam satuan joule, kami mengkonversi dulu satuannya menjadi satuan baku. Nah, yang pertama segmen 1 itu kami mendapatkan luas alasnya adalah 0,001345 meter persegi dan tingginya adalah 0,025 meter. Selanjutnya, untuk segmen kedua kami mendapatkan luasnya adalah 0,002873 meter persegi dan tingginya adalah 0,022 meter. Untuk segmen ketiga kami mendapatkan luasnya 0,002300 meter persegi dan tingginya 0,02 meter. Dan untuk segmen keempat kami mendapatkan luasnya 0,003183 meter persegi dan tingginya 0,071 meter. Nah, selanjutnya tabel pengamatan terkait segmen. Nah, karena K sama dengan rho GA, kami mendapatkan konstantanya untuk tiap segmen, yaitu yang segmen 1 13,18 Newton per meter, segmen kedua adalah 28,16 Newton per meter, lalu segmen ketiga 22,54 Newton per meter, dan segmen keempat kami mendapatkan 31,19 Newton per meter. Nah, selanjutnya untuk tabel perhitungan tinggi berdasarkan persen isinya. Nah, untuk persen isi 25%, setelah kami kalkulasikan, kami dapatkan total tinggi airnya dalam meter, yaitu 0,0454 meter. Untuk persen isi 50%, kami mendapatkan total tinggi 0,0801 meter. Dan untuk persen isi 75%, kami mendapatkan total tinggi airnya 0,109 meter. Kemudian, yang C, botol penuh disedot dari 5 cm di atas permukaan. Pertama-tama tinggi botol adalah 13,8 cm atau 0,138 meter dengan posisi sedotan di 0,188 meter. Segmen 1 menghasilkan usaha 0,058 joule, segmen 2 menghasilkan usaha 0,094 joule, segmen 3 menghasilkan usaha 0,059 joule, dan segmen 4 menghasilkan usaha 0,198 joule, di mana usaha total yakni 0,400 joule. Oke, baik. Untuk selanjutnya, yaitu untuk 75%, yaitu yang pertama-tama kita ketahui dulu posisi sudut tertentu yaitu 0,138 meter dengan batas bawah itu 0,045 meter dan batas atas itu 0,1090 meter. Dengan kemudian kita menghitung masing-masing segmen. Yang dimana untuk masing-masing segmen itu batasnya itu dari 0,044 hingga 0,047, 0,047 sampai dengan 0,67, 0,67 sampai dengan 0,1090. Kemudian didapatkan hasil perhitungannya itu 0,04 joule, 0,036 joule dan juga 0,65 joule dengan semuanya dijumlahkan dan masukkan 0,105 joule. Selanjutnya yaitu 50% ke 25%, yang mana untuk posisi yang membedakannya itu adalah posisi sedotan batas bawah dan batas atasnya, yaitu 0,188 meter, 0,0454 meter, dan juga 0,08 meter. Kemudian masing-masing segmen kita hitung dan menghasilkan 0,04 joule, 0,036 joule, dan juga 0,47 joule dengan batas atas bawah itu 0,454 hingga 0,47, 0,47 sampai 0,67, 0,67 sampai 0,8. Yaitu kemudian kita jumlahkan semuanya dan menghasilkan usaha total yaitu adalah 0,112 joule. Lalu adapun kesimpulan yang didapatkan, dengan menggunakan pendekatan integral ini, hasil yang didapatkan adalah 368,82 cm3 dengan volume aslinya yaitu 350 cm3, dan error yang didapatkan yaitu berjumlah 5,38%. Lalu yang kedua ada faktor bentuk botol, di mana lekukan botol membuat distribusi massa air berubah, sehingga perhitungan harus menggunakan radius yang bervariasi. Lalu yang ketiga, perhitungan kerja. Kami menggunakan rumus P sama dengan integral rho G A dy yang memperhitungkan perubahan luas penampang dan jarak perpindahan air ke sedotan. Adapun usaha yang didapatkan berdasarkan perhitungan kami, pada saat volume botol terisi penuh, nilainya adalah 0,4 joule. Pada saat volume botol terisi 75%, nilainya yaitu 0,105 joule. Dan pada saat volume botol terisi 50%, nilainya yaitu 0,122 joule. Kesimpulan yang kelima, usaha paling besar terjadi saat volume air paling banyak dan jarak pindahan paling tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa kerja tergantung berat fluida dan jaraknya. Lalu yang terakhir, proyek ini menunjukkan bahwa integral sangat berguna untuk memodelkan bentuk benda yang tidak beraturan dan menghitung besaran fisika dengan akurat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.